Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, muatan ilmu pengetahuan sosial. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Pembelajaran 1. Tokoh peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Kerajaan Hindu, Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanannya yaitu adalah adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya, serta dermawan. Kemudian ada Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan Raja Kertanegara yaitu pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara dan berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Peristiwa pentingnya pada masa kerajaan Raja Purnawarman yaitu membangun saluran air dan memberantas perampok. Sikap kepahlawanannya yaitu berjiwa pemimpin, gagah berani, peduli terhadap rakyat. Peninggalan dari Raja Purnawarman adalah prasasti Ciareten dan pengaruh peninggalannya sebagai sumber sejarah. Kemudian ada Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Peristiwa penting pada masa itu yaitu Raja Jayabaya meramaikan suatu peristiwa di masa mendatang yaitu yang terkenal dengan sebutan Ramalan Jayabaya. Sikap kepahlawanannya adalah gagah berani dan rela berkorban. Peninggalan dari Raja Jayabaya yaitu ada prasasti Hantang atau Ngantang, prasasti Talan, prasasti Jepun, dan kitab Jangka Jayabaya. Pengaruh dari peninggalannya yaitu adalah sebagai sumber sejarah. Kemudian ada Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Peristiwa pentingnya Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk. Kemudian sikap kepahlawanannya yaitu gagah berani, peduli terhadap rakyat, dan peninggalannya yaitu adalah kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca. Dan pengaruh dari peninggalan tersebut digunakan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Peristiwa pentingnya menumpas pemberontakan Ranggalawe, Sora, Nambi, Kuti, dan Sadeng. Kemudian mengucap Sumpah Palapa. Sikap kepahlawanan dari Patih Gajah Mada yaitu rela berkorban, gagah dan berani, dan bersikap ksatria. Peninggalannya yaitu adalah Kitab Kutara Manawa. Pengaruh peninggalannya sebagai sumber sejarah. Kemudian kita masuk ke Kerajaan Buddha. Yaitu ada Raja Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Indonesia. Sikap kepahlawanannya itu ada jujur, disiplin dalam memimpin rakyatnya, dan adil bijaksana menegakkan hukum. Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno Buddha. Peristiwa penting pada masa Raja Samaratungga yaitu pembangunan Candi Borobudur. Dan sikap kepahlawanannya yaitu gagah berani, penuh semangat, dan pantang menyerah. Kemudian peninggalannya yaitu Candi Borobudur. Pengaruh peninggalannya itu sebagai sumber sejarah dan objek wisata sejarah. Selanjutnya kita masuk ke Kerajaan Islam. Sultan Iskandar Muda berasal dari Kerajaan Aceh, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanannya yaitu adil dalam menegakkan hukum dan selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian ada Raden Patah dari Kerajaan Demak, raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanannya yaitu menghormati kebebasan beragama, berani melawan penjajah. Selanjutnya ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Kerajaan Banten. Peristiwa penting pada masa
beliau, yaitu pada tahun 1580 Masehi, terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Keadaan itu kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk melakukan politik adu domba. Nah, sikap kepahlawanan Sultan Ageng Tirtayasa yaitu adalah bekerja sama, rela berkorban, gagah dan berani, berjiwa ksatria, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalannya adalah sikap anti penjajah. Pengaruh peninggalannya dari sikap anti penjajah harus diterapkan hingga sekarang. Kemudian ada Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo. Peristiwa pentingnya yaitu Kerajaan Goa Talo Makassar mencapai puncak kejayaan. Kemudian mendapat julukan ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda yang menghalangi pelaut Makassar membeli rempah-rempah dari Maluku. Kemudian Sultan Hasanuddin kalah karena pengkhianatan Raja Arupalaka dari Bone dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang merupakan rakyat Goa Talo atau Makassar. Sikap kepahlawanan dari Sultan Hasanuddin yaitu gagah berani, penuh semangat, dan pantang menyerah. Peninggalannya yaitu adalah makam Sultan Hasanuddin dan pengaruh dari peninggalannya sebagai objek wisata sejarah. Perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Salah satu tokoh terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha misalnya Raja Sanjaya. Raja Sanjaya merupakan raja pemeluk agama Hindu yang taat pada ajarannya. Berikut ini tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaiannya. Ada pertama Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Raja Mulawarman adalah seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Beliau juga menyedekahkan 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana saat upacara keagamaan dan membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Kemudian ada Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Beliau membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian dan memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir serta seorang raja yang bijaksana. Ketiga adalah Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Raja Hayam Wuruk membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Beliau juga menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan membuat bendungan serta saluran pengairan. Dan pada masa beliau memimpin, rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.